Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus, berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. semua kekuatan mistik, kekuatan roh yang berhubungan dengan setan, dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Kontak roh, kontak dunia lain pasti dengan alam bawah sadar. Jelas? 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 Alam mendadak? Nah, bagaimana kita mengenalin serangan kuasa gelap untuk mengantisipasi kalau ada serangan kuasa gelap yang masuk melalui alam bawah sadar? Semua kekuatan roh itu pasti masuk melalui satu pintu, yaitu sugesti. Apa sebenarnya? Nah, bagaimana cara menangkal ilmu hitam dan kekuatan roh yang berhubungan dengan kuasa gelap? Semua serangan kuasa gelap itu pasti ada tanda bunyi. Untuk mengenali dulu. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh, atau kekuatan roh untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Dan setelah itu pasti akan ada mimpi, yaitu mimpi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya, lebih bahagia. Dia bangun, yakin itu arwah ayahnya. Tidak lama tuh, 40 hari pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya itu arwah ayahnya, lolos. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi mimpi yang berhubungan kuasa gelap? Pertama, semua mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun gigimu rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Jelas? Jelas? Nah, atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Nah, itu selalu disertai dengan tanda kalau itu kiriman kuasa gelap. Nanti saya beritahu mimpi yang berhubungan dengan setan dengan mimpi dengan diri kita sendiri, itu ada bedanya. Nah, kalau mimpi yang dari setan itu terngiang terus karena ditanam di roh untuk menunggu, namanya sugesti. Begitu sugesti baru masuk kuasa gelap itu. Nah, kalau bunyinya itu sekitar pintu depan atau jendela, itu jenis untuk bikin bangkrut, atau menceraikan rumah tangga, atau bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, setelah itu akan ada mimpi. Setelah ada kiriman kuasa gelap itu baru ada mimpi. Nah, mimpi itu untuk apa? Untuk roh ini bisa masuk. Karena roh ini bisa masuk harus ada sugesti. Tanpa sugesti tidak bisa. Jelas? Jelas? Nah, maka mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak, itu jenis mistik penutup rezeki, penutup masa depan. Dan pada waktu mimpi mandi telanjang atau rambut rontok, di situ pasti di sampingnya ada arwah orang mati. Nah, kalau itu diyakini tanda nasibnya dia,
baru kuasa gelap itu bekerja. Bangkrut, jadi perawan tua, jadi perjaka tua, atau cerai rumah tangga. Tapi kalau dia tidak percaya mimpi itu, lolos. Jadi kalau untuk aman dari serangan kuasa gelap, kunci hanya satu. Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan semua arwah orang mati. Lolos sudah. Nah, mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan, kuasa gelap, ini kira-kira jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa. Begitu kita bangun, terngiang terus, tidak bisa lupa. Karena mimpinya itu ditanam dalam roh untuk menunggu apa? Baru masuk. Jelas? Nah, kenapa jam 12 sampai jam 4 pagi? Karena di alam roh, ini tentang mistik ini ya. Kalau di dunia nyata ini siang, di alam roh itu malam. Kalau di sini malam, di alam roh itu siang. Setan memang kerja 24 jam, tapi dibagi 3 shift. Ada jamnya. Makanya waktu pesawat Adam Air itu jatuh, semua dukun pakai ilmu terawang gagal semua, betul? Karena apa? Mungkin waktu pergantian shift jatuhnya. Jadi bingung. Karena setan bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Nah, mimpi ini selalu jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan ciri mimpi ini kalau berhubungan dengan kuasa gelap, itu hati kita tidak ada damai dan terngiang-ngiang terus. Karena apa? Karena menunggu pintu itu dibuka. Begitu terbuka sugestinya, baru bekerja. Nah, tapi beda kalau mimpi yang berhubungan dengan namanya firasat. Mungkin sudah bingung apa itu firasat. Suami istri itu ada namanya hubungan batin, ikatan kalau istri ada masalah tanpa dikasih tahu, suami bisa terasa, betul? Dan ikatan batin ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Anak ada musibah dua negeri, terasa itu, betul? Betul? Ini bukan ilmu gaib, itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Hubungan batin suami istri, orang tua anak, ikatan darah. Kalau suami itu kena guna-guna, pasti dari ikatan batin ini akan ada reaksi. Reaksinya apa? Sering dia akan bermimpi suaminya selingkuh, atau saat tertentu tengah malam bangun tidur ada bau wangi. Wanginya kalau jenis guna-guna itu kayak kembang melati atau kembang kantil. Itu selalu jam 2, jam 1. Nah, kenapa istrinya bisa terasa ada reaksi itu? Ingat, tanda itu kiriman kuasa gelap. Dan mimpinya selalu berhubungan dengan wanita. Kalau suaminya itu yang selingkuh, dia mimpi wanita terus, tidak bisa lupa. Berarti ada sesuatu. Ingat, dalam diri manusia ada ikatan jelas? Jelas? Nah, tapi kalau ada bau wangi terus setiap malam Jumat, berarti ada yang guna-guna. Tapi ingat, bukan minyak wangi, lain. Atau nanam bunga melati itu beda. Itu baunya itu hanya lewat tok. Syap, wangi. Itu bukan kiriman kuasa gelap. Baunya menyengat wangi.
Jadi yang pertama, kalau yang berhubungan ilmu guna-guna itu istri akan sering mimpi berhubungan dengan wanita dan ada bau wangi saat malam Jumat. Wanginya itu lewat aja, beng gitu kok, langsung hilang. Kalau wanginya menetap berarti itu minyak wangi. Jadi habis mimpi ada tanda apa? Bau wangi. Nah, istri ini akan terasa mimpi tentang wanita terus. Kenapa? Ingat, ikatan berapa ada kuasa gelap yang dikirim. Dan itu selalu jam 12 sampai jam 4 pagi. Makanya mimpi yang dari jam 12 sampai jam 4 pagi ini hati-hati. Jelas? Jelas? Nah, kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, san buang air besar banyak. Dan setiap malam Jumat ada bau busuk. Peng, lewat aja. Berarti itu jenis tanah kuburan. Atau bikin bangkrut orang, namanya itu tutup bumi sapi itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Jenis ini bakal larinya ke sini. Larinya ke sini, tahu. Jadi kalau habis mimpi rambut rontok, tiba-tiba ada bau busuk sekitar pintu depan. Itu ilmu untuk menutup masa depan. Nah, waktu mimpi itu kuncinya satu, jangan dipercayai dulu. Nah, ini mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan. Nah, yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Kayak dari setan itu berhubungan dengan arwah orang mati dan tidak ada damai. Dan setelah itu ada tanda alam. Biasanya ada tanda alam. Tanda alam apa? Bau wangi, bau busuk, tapi tidak menetap, menyengat. Tapi menyengat lewat aja sekilas. Syuk, gitu. Jelas? Jelas? Nah, tapi sekitarnya tidak ada pohon wangi-wangian, tidak ada. Nah, Pak, kalau baunya busuk, menetap terus di depan pintu, itu bau got. Jadi jelas? Jadi kalau mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap, habis mimpi pasti ada tanda alam. Itu pasti. Kenapa tanda alam itu ada? Kan gitu. Supaya yang bersangkutan ada sugesti. Begitu sugesti baru masuk. Makanya setan bikin suatu kayak tanda alam. Pokoknya begitu ada tanda alam itu jangan diyakini itu aja. Jelas? Jelas? Nah, ini yang pertama, untuk mengenali mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap. Yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan mimpinya itu tidak tergantung jam. Dan kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ditanam dalam roh. Tidak bisa lupa seumur hidup. Suatu kali saya bermimpi di sekolah Alkitab. Saya khotbah di antara puluhan ribu manusia. Dan ada hadirat Tuhan luar biasa, damai sejahtera. Dan mimpi itu terngiang terus seumur hidup saya sampai sekarang. Dan terjadi. Ya, mimpi dari Tuhan itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena ditanam dalam roh. Bedanya kalau dari Tuhan damai sejahtera, kalau dari setan tidak ada damai. Kalau yang dari Tuhan tidak mengenal jam. Kalau dari kuasa gelap pasti jam 12 sampai jam 4. Jelas? Kalau dari Tuhan pasti ada damai sejahtera.
dan tidak bisa lupa, dan mimpinya tidak terputus-putus. Kok mimpi dari setan juga tidak terputus-putus, terus terngiang terus. Bedain dari Tuhan damai yang setan tidak. Jelas? Jelas? Ada damai. Ingat waktu Yusuf dapat mimpi. Nah, ada saatnya kalau kita mimpi dari Tuhan, jangan diomongkan orang dulu. Karena belum tentu orang yang dengar itu mau terima. Contohnya Yusuf. Dia mimpi. Bapak, aku bermimpi 11 bintang dan bulan matahari sujud, kan gitu. Dia ngomong di depan kakak-kakaknya. Kakaknya apa? Ngamuk, betul? Kamu mau jadi raja masa kami? Masa orang tuamu sujud menyembah kamu? Kurang ajar, betul enggak? Kakak-kakaknya. Gara-garanya mimpi itu Yusuf dijual, betul? Betul? Karena apa? Dongkol. Bulikan itu gandum sujud menyembah bulirku. Lah, ngamuk semua lah. Nah, kadang kalau kita mimpi yang dari Tuhan, waktu kita omongkan ke orang, jangan buru-buru. Belum tentu orang itu mau nerima. Betul? Kalau udah waktunya Tuhan, baru boleh ngomong. Jelas? Jelas? Lah, bayangin misalnya bapak ini mimpi. Wah, orang tuaku nyembah belutut ke aku. Adik mesti ngamuk, betul? Kakak yang ngamuk, betul? Harus ada hikmat. Jelas? Maka Alkitab itu berkata apa? Cerdiklah seperti ular, baru tulus seperti merpati. Kenapa tidak tulus dulu, baru cerdik? Kalau tulus dulu, lebih cepat dicaplok ular. Makanya cerdik dulu, baru tuh tujuannya baik. Dia mimpi dari Tuhan itu ada damai dan tidak mengenal jam, dan mimpinya itu terngiang terus. Nah, kalau mimpi posisi orang itu tidur, Pak, kalau saya tidak tidur langsung lihat, itu beda, itu penglihatan. Jelas? Sadar tidur beda. Kalau dia tidur itu mimpi. Kalau dia tuh tidak tidur, tiba-tiba lihat, itu penglihatan, beda. Mimpi sama penglihatan itu hampir sama. Satunya tidur, satunya tidak. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, kalau mimpi dari diri kita sendiri itu ada cirinya. Terputus-putus, kadang lupa, kadang ingat. Pak, kadang saya mimpi, Pak, ini ingat lagi. Saya itu lupa lagi. Itu mimpi apa, Pak? Tanda kecapean. Dia kecapean mimpi terus-terusan. Itu tidak ada artinya. Jelas? Jadi ingat, kalau mimpi berhubungan dengan ular, itu bicara tentang kuasa gelap. Karena itu lambang setan. Nah, jelas? Nah, Pak, bagaimana kalau saya mimpi itu digigit ular? Orang mau ketemu jodoh? Bukan. Itu kena ilmu pelet, tahu enggak? Kena guna-guna. Jelas? Saya rasa sudah cukup. Jadi ingat, kalau mimpi dari Tuhan tidak mengenal jam, dan ada damai saja. Dan kalau ada waktu mimpi dari Tuhan, jangan langsung terus diomongkan, harus berhikmat juga. Ada waktunya kita ngomong. Nah, sekarang tanya jawab. Saya singkat aja tentang mimpi, terutama saat ini biar tanya jawabnya banyak karena jamnya. Oke? Siapa yang mau tanya? Mana kertasnya? Yang angkat tangan. Saya mau tanya. Mau tanya mimpi apa?
saya dapat mimpi nomor togel, wih pasti setan udah. Oke, silakan. Oke, silakan tanya. Kalau misalkan kayak roh jahat itu jangan dipercaya kan? Ya, saya mau nanya aja dulu. Kalau mimpi misalkan kalau ada yang kayak kiriman dari roh jahat atau apa kan kita jangan dipercaya ya kan? Seandainya sudah terlanjur percaya, gimana cara nangkalnya? Diusir dalam nama Yesus. Jadi gini, kalau itu berhubungan dengan tanah kuburan, mistik, berarti menutup masa depan. Apa saudara? Menutup masa depan atau menutup jalan rezeki atau berkat. Nah, semua jalan tempat itu pasti ada harapan. Contohnya, orang beli tanah di pinggir jalan, harapannya apa? Supaya bikin toko atau ruko laku, betul? Ada. Tidak mungkin kan orang itu mau bikin toko di puncak gunung renek jalan, betul nggak? Yang beli siapa, betul? Nah, kuasa mistik ilmu gaib itu menutup harapan namanya, menutup masa depan. Nah, kalau sudah menghadapi jenis ini, tiba-tiba ada tanda-tanda seperti itu, doanya seperti ini. Ini saya semua. Darah Yesus, buka masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh-roh setan, roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Ingat, supaya tidak tertutup jalan itu. Jadi kalau saudara punya toko atau pabrik, lebih baik doanya seperti itu. Supaya tidak bisa dikerjain. Nah, atau kalau yang berhubungan dengan guna-guna. Berhubungan dengan apa, saudara? Kalau suami kena guna-guna, mobil sebagus apapun tidak ada bahan bakar pasti mogok, betul? Nah, bahan bakar mistik itu apa? Kekecewaan akar pahit dalam diri manusia. Makanya kalau istrinya itu kecewa akar pahit karena suaminya itu kena guna-guna, ilmu gaib ini tambah kuat mencengkram suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, ingat, tidak ada energi negatif yang untuk memperkuat. Setahun tidak berfungsi netral. Nah, nanti lain waktu tak jelasin tentang guna-guna lain waktu. Cirinya kena guna-guna itu beda. Pak, habis sama pembantu tetangga sama teman saya, habis teman sekretaris, itu guna-guna atau bukan, Pak? Itu sih bandot, lain cerita. Itu ada bedanya, jelas? Nah, jadi ingat, kenapa Yesus mengajarkan kita mengampuni? Karena ingat, energi negatif yang dipakai oleh setan untuk mengikat manusia, harus ada energi negatif dari api kegelapan. Api kegelapan apa? Kekecewaan. Jelas? Jelas? Kalau kamu mengampuni, bapamu pun Kalau kamu tidak mengampuni, bapamu tidak Nah, jadi ingat semua, pengampunan kunci pemulihan. Oke, saya tanya lagi. Oke, silakan. Sekalian olahraga. Terima kasih. Saya pernah mimpi, udah mungkin ada setahun yang lalu. Mimpinya itu tentang kecelakaan. Sejak dari saat itu, setiap kali saya mau berkendara, itu selalu kayak ada langsung di pikiran saya tentang kecelakaan itu. Itu terus setiap hari sampai saat ini saya masih terus seperti itu.
Apa harus dipercaya atau tidak? Tidak, itu trauma aja. Itu trauma aja. Oke? Kumpulin. Mau saya baca. Bapak Ibu diberkati acara hari ini. Oke, kita akan buka tanya jawab. Yang tadi sudah mengumpulkan pertanyaan tidak usah ditulis lagi. Yang ingin tanya tentang sesi kedua ini boleh ditulis. Satu yang tidak akan dibacakan hari ini adalah semua pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang ada setannya bagaimana, sumpah serapah seperti apa, kenapa? Karena itu sudah kita lakukan di sini tahun lalu dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, boleh dipasang di media. Silakan kunjungi YouTube kita. Seminar-seminar yang kita adakan ini ditonton tidak hanya di Jakarta tapi sampai ke luar negeri, Bapak Ibu. Sudah lebih dari 60.000 orang yang melihat ini. Jadi bisa ketik LGF Church di sana. Tahun lalu kita sudah bahas rumah yang ada setannya gimana, yang setannya diusir nggak balik-balik gimana, lalu yang disumpahin sama orang tuanya nasibnya sial gimana. Nah, kita tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan fokus di dunia mimpi dan dunia orang mati. Oke? Yang masih mau tanya boleh silakan angkat tangan. Teman-teman pelayan akan melayani. Saya undang artis hari ini, Bu Sansan boleh maju ke atas membacakan pertanyaan. Yang mau tanya silakan angkat tangan, nanti akan dilayani. Oke. Pokok jangan pakai bahasa Inggris, orang ngerti aku. Pak Daud, saya di sini aja ya. Oke. Shalom. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum. Beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati apa masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diyakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diyakini. Setannya promosi itu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke, selanjutnya. Ada anak kecil sekitar 3 tahun. Apa benar dia bisa melihat ibunya yang telah meninggal? Oke. Sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Ini jangan dibaca. Merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti tidak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat. Au! Bukannya saya mirip dia. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Baiknya tadi begitu. Anak di bawah usia 5 tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia. Mau lihat langsung, hati-hati. Itu titisan. Dari kakek neneknya ada terlibat kuasa gelap
masuk ke generasi yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas? Jelas? Beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi saat tertentu Tuhan kehendaki, lihat, tapi tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan kehendaki, lihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia, binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya kutukan generasi. 3-4 generasi. Wajah saya itu tidak mirip ayah saya. Dan tidak mirip mama saya. Tapi juga tidak mirip tetangga. Nah, wajah saya itu mirip dengan kakek saya. Menurut kakek saya lebih tinggi dari saya, lebih tegap. Nah, waktu saya usia 3-4 tahun, saya sering komunikasi roh. Dan umur 5-6 tahun, kalau saya memandang sesuatu, konsentrasi, benda terangkat. Pensil, dulu pensil, korek api, pandang gini aja, konsentrasi terangkat semua. Nah, tapi belum ngangkat rumah, belum bisa. Jadi baru kertas, buku gitu tuh, tas gitu, gini, maka terangkat. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek guru saya, buyut saya. Disitulah guru saya menjelaskan, itu adalah dasar untuk mempelajari ilmu santet. Jadi generasi dari leluhur saya bukan arwah orang matinya, tapi kuasa gelap, roh setan dari generasi leluhur saya masuk ke saya sejak saya lahir. Nah, setelah bertobat hilang. Pandang gini tetap di situ. Oke? Selanjutnya pertanyaan, setelah Yesus mati, dia menampakkan diri ke murid-murid selama 40 hari. Sedangkan Pak Daud bilang bahwa orang mati itu langsung pisah. Apakah Yesus atau Tuhan atau setan? Ingat, Yesus itu bukan mati terus, tapi gitu aja bingung. Ingat, Yesus itu mati dan menampakkan diri setelah dan bangkitnya bukan hanya roh, tapi itu kemuliaan. Beda. Oke, selanjutnya, apakah orang sudah meninggal masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau bertobat? Nah, itu kurang kerjaan. Nah, sekarang tak jelasin tentang penginjilan arwah. Kadang orang itu salah tafsir, menafsirkan Yesus turun ke dunia orang mati, yang itu ya. Nah, dikira penginjilan orang mati. Orang hidup aja susah, apalagi mati, betul nggak? Nah, kan saya jelasin. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan oleh semuanya. Pertama, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. Yaitu apa? Para malaikat memuji, menyembah. Betul? Kedua, sejarah alam nyata. Ingat, para gembala. Kedatangan Yesus yang pertama kali disaksikan oleh surga dan sejarah alam nyata. Yesus disalib. Betul? Itu sejarah. Bukan legenda atau mitos, tapi sejarah yang tidak diragukan kebenarannya. Sejarah mencatat Yesus Kristus
ada 2000 tahun yang lalu dan pernah berjalan di muka bumi. Betul? Semua sejarah mengatakan mati dan bangkit. Nah, alam surga sudah, alam nyata, ingat, bumi sudah, alam setan juga sudah. Makanya setan pakai Herodes untuk membunuh Yesus. Betul? Setan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak mati sebelum waktunya tiba untuk disalib. Waktunya tiba disalib, baru dia mati. Yang belum apa? Dunia orang mati. Ingat, dunia orang mati belum menyaksikan Yesus datang. Makanya Yesus perlu datang ke dunia orang mati untuk menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keselamatan orang-orang yang datang sebelum Yesus datang? Betul? 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 Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Kan gitu, dah. Betul? Nah, ini saya jelasin. Kenapa saya bisa jelasin ini? Waktu itu saya ditanya seorang doktor lulusan Fuller masalah tentang kitab Samuel dan tentang dunia orang mati. Waktu itu sempat saya mau dikasih anugerah gelar doktor, tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Menyadari lulus ranking 4 bisa lulus aja mujizat. Beban mental lagi. Ingat, mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Tentang Mesias itu dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Betul? Dan tentang janji tentang penyelamatan itu ada di berbagai budaya seluruh dunia. Di Jawa dipercaya akan datangnya Notonegoro, Ratu Adil. Buddha, Hindu, kalau Hindu ada namanya Sang Krishna. Buddha, Bodhisattva. Betul? Nah, setelah itu berbagai kepercayaan lain, semua di dunia ini banyak sebar akan datangnya seorang penyelamat. Betul? Ingat, Mesias dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu merupakan kepala ular. Mereka yang hidup zaman sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat, pengharapan Mesias. Jelas? Jelas? Maka Yesus berkata apa? Abraham bersukacita akan aku. Karena Abraham sendiri pun diselamatkan dengan pengharapan Mesias. Termasuk Musa. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Sudah bukan pengharapan lagi. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara tanya, kenapa Yesus perlu datang ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya. Karena musuh terbesar adalah maut. Ingat, ada orang mati, bangkit, hidup lagi, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Jadi saudara tanya, bagaimana orang yang hidup zaman sebelum Yesus? Diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya apa saudara? Sang Juru Selamat. Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk pernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut
kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.